Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ustadz Muhammad Thorik atau Kang To, masih dalam program Balagh Ramadan atau ngaji posonan. Melanjutkan pada kitab Siyam, kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Setelah kemarin kita menyelesaikan muqaddimah dari kitab Siyam, kemudian dilanjutkan dengan syarat-syarat sah puasa, mulai dari tabyitul niat sampai yang kemarin terakhir itu mulai dari tabyitul niat sampai kemarin yang terakhir yaitu al-aqlu fi jami'in nahar, yaitu berakal pada satu harian penuh. Jadi syarat tersebut ketika tidak dipenuhi salah satunya, contohlah Anda lupa niat pada malam hari, atau mungkin malah tidak niat sama sekali, atau siang hari bulan Ramadan Anda makan, atau Anda melakukan hubungan intim dengan istri, atau sengaja muntah dan lain sebagainya. Ketika Anda melanggar salah satu dari syarat tersebut, otomatis puasa Anda gagal dan wajib diganti atau diqadha. Selanjutnya kita akan membahas tentang siapa sajakah orang yang wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam ranah fikih, dalam ranah fikih. Karena walaupun semuanya atau semua manusia itu dibebani yang namanya hukum taklifi atau hukum syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu dalam koridor Islam atau dalam koridor agama kita tidak semua orang berkewajiban menjalankannya. Harus ada syarat atau harus memenuhi beberapa syarat sehingga orang tersebut wajib menjalankan puasa Ramadan. Begitu juga kita dengan ibadah yang lain, contohlah sholat, zakat, haji. Nah, jadi bagi Anda yang nantinya memenuhi syarat atau kriteria sebagaimana yang saya sebutkan, Anda tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan kecuali kalau nanti Anda termasuk orang-orang yang dianggap uzur atau dianggap tidak masalah meninggalkan puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Qala faslun. Utawi iki iku fasal suwiji. Syartuman utawi syarate wong yajib kang wajib ala ing antase man apa saumu Ramadan apa poso Ramadan. Iku al-aqlu duweni akal. Wal bulugu lan balik. Wal Islam mulan Islam, wal itaqatulan anane kemampuan, wayuk maru lan den perintahaken bi kelawan saum sapa asabiyu bocah kang durung balik lisabain krana umur 7 tahun, wayudrobu lan den pukul sapa sobi ala tarki ngatasé ninggal saum li asyrin krana umur 10 tahun. In atoko lamun ngungangaken, in atoko lamun ngungangaken apa saum hu ing sobi. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat orang yang berkewajiban menjalankan puasa Ramadan. Fasal ini menjelaskan tentang kriteria atau syarat siapa saja yang wajib menjalankan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu al-aqlu, berakal. Berarti bagi orang yang tidak berakal dalam artian gila, tidak ada kewajiban baginya, baik itu gila secara permanen atau gila kumat-kumatan. Berarti kadang gila, kadang tidak gila. Atau kalau dalam istilah fikihnya itu al-junun al-muqatta'ah atau gila yang putus-putus. Berarti keduanya, baik itu gila permanen maupun gila secara tidak permanen atau temporer, tidak berkewajiban puasa ketika gila. Makanya kemarin dalam al-aqlu fi jami'in nahar itu untuk orang gila langsung batal. Berarti ketika kumat gilanya otomatis puasanya gagal. Karena pada waktu dia gila maka dia hilang kewajiban puasanya. Wal bulugu dan yang kedua sudah balik sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh para ulama melalui alamatul bulug atau alamat balik. Yang dua itu nggih, masih ingat? Yang pertama yaitu balik dengan menggunakan tanda fisik, yaitu menstruasi untuk perempuan, ikhtilam atau keluarnya mani bagi laki-laki maupun perempuan. Berarti kalau anak
anak Anda, putra atau putri, mengalami hal yang saya sebutkan itu dengan kriteria yang ditetapkan oleh para ulama, tentunya pada umur yang memungkinkan hal tersebut. Karena kan ada namanya aqallu sinin, atau umur minimal hal tersebut terjadi. Berarti kalau di bawah ambang batas minimal, maka bisa jadi itu bukan haid atau bukan darah menstruasi untuk perempuan terutama, atau bagi laki-laki itu jangan-jangan bukan mani tapi yang lainnya, karena kan ada ambang batas di mana pada usia tersebut memungkinkan. Berarti kalau di bawah usia tersebut tidak memungkinkan. Yang kedua yaitu balik secara umur, yaitu ketika anak-anak sudah mencapai usia 15 tahun komariah. Jadi ketika ada anak, baik itu laki-laki perempuan, pada usia minimal balik, memungkinkan balik, kok tidak terjadi menstruasi atau tidak terjadi haid atau tidak terjadi ikhtilam atau keluar mani, maka akan ditunggu sampai dengan usia 15 tahun komariah. Kalau sampai 15 tahun komariah kok tidak terjadi tanda tersebut, tidak haid maupun tidak keluar mani, maka otomatis mereka sudah balik. Ini namanya balik dengan usia. Nah, jadi kalau sudah memenuhi kriteria tersebut, ya otomatis wajib menjalankan ibadah puasa, karena mereka bukan lagi sobi, bukan lagi istilahnya mumayyiz yang belum berkewajiban apa-apa, tapi sudah berkewajiban. Makanya untuk yang sudah balik berkewajiban, Anda tidak ada alasan untuk meninggalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya, wal islamu, dan beragama Islam. Berarti kala ini kewajiban dalam ranah agama Islam, maka hanya bisa atau hanya diwajibkan kepada mereka yang menganut agama Islam. Sedangkan orang-orang yang menganut agama di luar Islam atau mereka yang non-muslim tidak diwajibkan. Tapi tadi secara taklif mereka tetap wajib. Karena kan ini kemarin hubungannya dengan syarat sah puasa. Jadi walaupun orang non-muslim itu juga terbebani dengan ibadah, terbebani dengan hukum syariat, tapi karena mereka tidak masuk dalam ranah muslim, tidak bersyahadat, tidak masuk Islam, maka mereka tidak sah. Nah, ini syarat secara fikih. Berarti kalau non muslim tidak wajib menjalankan puasa. Dan nanti toh mereka juga ketika masuk Islam tidak wajib mengqadha apa yang sudah mereka tinggalkan atau yang tidak mereka lakukan ketika mereka dalam kondisi non muslim. Contoh umpamanya ada seorang non muslim yang masuk Islam atau menjadi mu'alaf pada pertengahan bulan Ramadan, maka setengah awal tersebut tidak perlu diqadha, tapi mereka tetap wajib menjalankan puasa Ramadan sisanya. Adapun yang kurangannya atau yang 15 awal di mana pada waktu itu mereka belum masuk Islam, maka tidak wajib untuk diganti atau tidak perlu diqadha. Kecuali kalau mereka termasuk kategori orang yang murtad atau yang dulunya Islam kemudian keluar dari Islam, maka ketika mereka kok kembali ke Islamnya pertengahan Ramadan, maka tidak cuma puasa setengah Ramadan itu yang diqadha, tapi semua ibadah yang mereka tinggalkan wajib diqadha dalam rangka taglidon. Karena kalau untuk mu'alaf itu dalam rangka targhiban. Nah, supaya mereka itu senang, berarti tidak terbebani, karena toh mereka juga baru belajar, baru masuk Islam. Berarti baru itu ya kurang lebih maksimal 1-2 bulan lah. Kalau udah bertahun-tahun memeluk agama Islam ya bukan mu'alaf lagi. Wal itaqatu, dan adanya kemampuan. Karena puasa Ramadan ini adalah ibadah fisik, maka memerlukan persiapan secara fisik juga, adanya kemampuan secara fisik. Nah, kemampuan di sini itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu mampu secara hissi, secara fisik memang mampu melaksanakan puasa. Jadi bagi mereka yang secara fisik tidak mampu, contohlah orang yang sudah sangat tua, sehingga karena usianya yang sangat tua tidak mampu menjalankan puasa full, ya mereka tidak wajib. Atau mereka yang punya penyakit, penyakit yang menyebabkan mungkin daya tahannya turun dan mereka tidak mampu untuk menjalankan puasa karena penyakitnya, maka mereka juga tidak berkewajiban untuk melaksanakan puasa, karena toh kalau dipaksakan juga tidak akan kuat.
Kemudian yang kedua yaitu al-itoqoh atau kemampuan secara syar'i. Berarti ini dikecualikan yaitu para perempuan yang haid dan nifas. Walaupun mereka kuat menjalankan puasa secara fisik, tapi karena mereka sedang mengalami masa menstruasi dan masa nifas, maka tidak diperkenankan, tidak wajib dan tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi beda dengan orang gila atau orang mu'alaf, untuk orang perempuan yang sedang haid atau nifas, ketika meninggalkan puasa, maka nanti tetap wajib untuk mengqodoknya. Terus selain orang-orang yang memenuhi syarat tadi, maka di luar mereka tidak ada kewajiban melaksanakan puasa. Tapi khusus bagi untuk sobi atau anak-anak dari orang Islam yang sudah mencapai usia 7 tahun, maka kewajiban bagi wali mereka untuk memerintahkan atau mengajarkan ibadah, mengenalkan ibadah yang sifatnya fardu ain, baik itu sholat maupun puasa. Berarti bagi anak-anak usia 7 tahun, wajib bagi wali mereka, yaitu orang tua mereka, untuk mengajarkan puasa Ramadan. Dan ketika usianya sudah mencapai 10 tahun, maka agak keras ketika mereka tidak menjalankan puasa atau tidak menjalankan ibadah yang sifatnya fardu ain, contohlah sholat, maka orang tua atau wali mereka berhak untuk memukul. Tapi tentu saja pukulan yang tidak sampai mencederai atau dorbun sing goiru mubarihin, pukulan yang tidak sampai menyebabkan cedera. Karena kalau sampai cedera nanti bisa masuk pasal KDRT, Anda bisa dipenjara. Nah, itu kriteria atau syarat bagi orang yang wajib menjalankan puasa Ramadan. Berarti kalau keempat syarat ini berakal, balik, Islam, kemudian mampu secara syar'i, mampu secara hissi ada pada Anda, maka Anda wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan dan tidak boleh meninggalkannya kecuali kalau ada uzur. Qolal mu'allifu rahimahullah ta'ala faslun, utawi iki kula ana fasal suwiji. Waya juzulan wenang apa alfitru muka bil marodi sebab loro alladzi kang yubihu menangaken apa marot lit at-tayammum ing tayammum. Wail khaifi lan wenang kedue wong kang wedi minal halaki saking kerusakan. Wali gola batil ju'i lan krana nglindihe rasa ngeleh, wal atosyi lan rasa ngorong atau haus. Walil musafi lan krana wong kang lelungan, safaron kelawan lelungan, tawilan kang adoh, mubahan kang mubah, illa intoroa lamun jento mulai apa as-safaru safar ba'dal fajri sause fajar. Wasaumu tai poso fis safari ing dalem lelungan iku afdhalul luwih utama illam yatadharrar lamun ora tampa bahaya sapa musafir bihi kelawan saum. Fasal yang selanjutnya menjelaskan tentang uzur dari puasa Ramadan atau hal yang menyebabkan Anda boleh tidak berpuasa. Nah, jadi ketika Anda sudah memenuhi syarat wajib tadi, akal, balik, Islam dan adanya kemampuan secara syar'i dan hissi, maka kalau tidak ada uzur yang akan saya sebutkan, Anda tetap wajib berpuasa sehingga ada alasan. Adapun uzur-uzur yang memperbolehkan Anda berpuasa, yang pertama yaitu sakit. Sakit yang memperbolehkan tayamum. Dalam artian di sini ketika ada kekhawatiran ketika dia berpuasa maka sakitnya tambah parah atau bahkan berujung pada kematian. Bertambah parah itu ya bisa jadi sembuhnya lama atau mungkin malah membuat harapan sembuhnya menipis, atau bisa jadi kehilangan fungsi dari organ tubuhnya. Kemudian yang kedua yaitu orang yang khawatir mendapatkan bahaya dengan berpuasa. Ya contohnya tentu saja ini kembali lagi pada doror linafsihi. Ketika umpamanya dia puasa kok kemudian ada bahaya, contohlah dia bisa pingsan atau dia bisa sakit, maka dia diperbolehkan tidak menjalankan puasa. Atau yang selanjutnya karena tidak kuat menahan lapar dan haus, tapi kriterianya sama, berarti mulai dari yang marot,
khaif minal halak atau ghalabatil atsyi wal ju', ini kriterianya sama, yaitu karena ada kekhawatiran terjadinya bahaya pada diri shaim, bisa menyebabkan sakit atau bisa menyebabkan meninggal, pokoknya menyebabkan bahaya atau masyakoh yang tidak bisa ditanggung oleh dirinya. Tapi tentu saja kalau untuk masalah halak, kuat dan tidaknya, sakit dan tidaknya, ini patokannya tentu dengan konsultasi terlebih dahulu kepada dokter bagi mereka yang sakit. Umpamanya Anda punya penyakit, kira-kira boleh nggak berpuasa, konsul dulu kepada dokter yang ahli. Tidak boleh kita menentukan, oh saya sakit, saya nggak usah puasa karena saya nggak kuat, tanpa rekomendasi dari dokter. Kemudian udzur yang kedua, yaitu karena bepergian yang jauh atau sampai pada masa fatul qasri, jarak di mana kita boleh mengqashar sholat, yaitu 2 marhalah atau lebih. Karena yang namanya safar ini ada madinatul masyaqqah, ada potensi kesulitan, ada potensi berat bagi orang yang melakukan perjalanan. Walaupun kalau sekarang mungkin tidak terlalu berat, karena kalau dulu kan perjalanannya jauh, apalagi di Jazirah Arab zaman dahulu belum ada transportasi yang memadai, pasti 2 marhalah itu sangat berat sekali, sehingga perlu fisik yang kuat. Tapi udzur ini tetap berlaku walaupun sekarang sudah ada bis eksekutif atau mungkin super VVIP yang Anda bisa selonjoran di dalamnya, bahkan ada AC-nya. Tapi tetap bagi musafir itu yang safar tawil boleh untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan dengan catatan berangkatnya qoblal fajri atau sebelum fajar atau sebelum subuh. Karena kalau orang tersebut berangkatnya ba'dal fajri, maka dia dihitung masih mukim, sama seperti ketika ada orang bepergian ba'dal fajri pada hari Jumat, maka mereka tetap berkewajiban menjalankan Jumatan di tengah-tengah safarnya. Karena ketika mereka berangkat ba'dal fajri, hari itu masih dihitung sebagai orang mukim. Tapi untuk 1 hari itu saja. Adapun besoknya sudah dapat rukhsah atau kebolehan untuk tidak berpuasa. Ini baik mereka mengalami masyaqqah atau tidak masyaqqah. Kemudian yang kedua adalah safarnya adalah safar mubahan atau bepergian yang tidak ada unsur kemaksiatannya, minimal mubah. Jadi kalau bepergiannya karena punya tujuan melakukan kemaksiatan, jadi kalau bepergiannya ada tujuan melakukan kemaksiatan, maka tidak ada kerusuhan baginya, tidak ada kebolehan untuk meninggalkan puasa. Karena ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi, bahwasanya rukhsah atau kemurahan dalam agama itu tidak bisa dibenturkan dengan kemaksiatan. Jadi kalau Anda bermaksiat, maka jangan harap mendapatkan keringanan. Makanya tidak hanya bepergiannya yang jauh, tapi tujuannya juga harus mubah, minimal mubah atau tidak ada unsur maksiat, dan berangkatnya sebelum fajar atau sebelum subuh. Jadi kalau tidak terpenuhi 3 kriteria ini, contoh Anda bepergian cuma bepergian yang tidak jauh lah, atau hanya mampir ke desa tetangga atau ke kabupaten sebelah yang tidak sampai 2 marhalah, walaupun Anda berangkatnya sebelum subuh, dan tidak ada tujuan maksiat, mau satu rahim, Anda tidak dapat kerusuhan karena bukan safar tawil. Atau bepergiannya jauh, berangkatnya qobla subuh, tapi tujuan Anda maksiat, ya tidak dapat kerusuhan, meninggalkan puasa. Atau Anda bepergiannya jauh 2 marhalah lebih, tidak ada unsur kemaksiatan, tapi berangkatnya ba'dal fajri atau sesudah subuh, ya maka Anda tetap berkewajiban menjalankan puasa Ramadan. Nah, kemudian untuk musafir ini ada pilihan, walaupun mereka boleh meninggalkan puasa Ramadan, tapi ada anjuran atau ada opsi untuk tetap melakukan puasa Ramadan, dan ini lebih afdal bagi mereka. Tapi dengan catatan puasa ini tidak menimbulkan masyaqqah syadidah, tidak merepotkan mereka dalam perjalanan. Jadi bagi orang yang musafir atau yang bepergian safaron tawilan mubahan, itu dia ada 2 opsi. Yang pertama boleh meninggalkan puasa Ramadan, kemudian yang kedua tetap menjalankan puasa Ramadan. Dan ini lebih afdol bagi orang yang kuat atau tidak mendapatkan masalah
ketika melaksanakan puasa dalam kondisi bepergian. Oke, nah itu dulu materi untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga buat pemirsa yang mungkin tidak nyaman dengan suara motor atau mobil yang lalu lalang, mohon dimaklumi karena rumah saya ini dekat dengan jalan besar, sehingga suara-suara itu ya pasti sedikit banyak masuk dan mungkin mengganggu pendengaran. Sekali lagi, di bulan Ramadan kali ini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap di rumah sampai pandemi berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.